Kami, saya dengan Pak Mangku, Pak hampir 9 tahun mengupayakan ini dengan berbagai macam halangan, ujian. Tetapi karena kami meyakini nih proyek Ida Betara, apapun persoalannya, ini adalah kebutuhan, ini ditunggu oleh masyarakat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hasil studi kami, semuanya kami studi. Bandara ini akan menciptakan 220.000 lapangan pekerjaan. Kalau kita bilang sekarang bagaimana menghindari macet di Denpasar, di Badung, sederhana saja. Bandara kita bangun, ini yang selatan pada kembali ke Buleleng bekerja, bisa lengang di Badung ini. Tujuan pindah ke Bali Utara. Kemudian ada juga bilang kan kehilangan bandara dibangun menghilangkan budaya. Sedih banget gitu. Justru ketika tidak dibangun bandara, orang Buleleng semua ke selatan, siapa yang jaga budaya? Budaya itu ada ketika ada yang menjaganya. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa aspek teknis sebenarnya semua sudah dilakukan studi cukup panjang ya. Bahkan ada Semeton Bali, Dr. Mangku juga namanya, itu ahli maritim, ya kan? Ahli maritim. Beliau sudah mempelajari biota laut yang ada di sekitar situ, sehingga menurut beliau itu visible untuk dibangun di atasnya landasan. Tidak ada yang spesifik di sana, misalnya terumbu karang, lamun laut, tidak ada, sehingga tidak ada masalah, tidak akan merusak lingkungan laut yang ada di situ. Jadi sampai di situ kita sudah melakukan studi tentang itu. Jadi secara teknis penerbangan itu sudah memenuhi syarat. Dan seperti saya katakan tadi, itu adalah green airport. Jadi mereka akan swadaya tentang listrik dan air bersih. Biasanya kan itu yang sangat diperlukan. Untuk operasional suatu airport memerlukan daya listrik yang sangat besar dan kebutuhan air bersih yang sangat besar. Gitu. Untuk landasan itu kan tiap sebentar masih disiram tuh. Ya, memerlukan air yang cukup besar. Jadi kalau itu di laut dengan teknik salinasi itu sangat visible. Ya, jadi studi tentang itu semua sudah dilakukan. Studi tentang sosial budaya pun sudah. Jadi sudah dipelajari, tidak ada situs-situs budaya yang akan terganggu. Bahkan saya juga minta waktu itu sawah yang subur di atas itu yang hijau ini. Nah, ini sawah hijau itu. Jangan pinggir itu tidak boleh diganggu itu tidak boleh diganggu karena ini sawah nomor 1 ya, kelas 1 istilahnya, irigasi kelas 1, sehingga tidak boleh terganggu, sehingga dengan demikian itu pun akan menjadi daya tarik tersendiri bagi airport ini ya. Jadi sawah tetap terpelihara, itulah khasnya kita ya, sawah ada, situs-situs budaya tetap terjaga, masyarakat sana tetap diberdayakan semuanya, tanah-tanah tidak akan ada yang dibeli, semua dikerjasamakan dengan pola kerjasama. Pembangunan ini pun ada yang namanya KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tidak 100% dimiliki oleh apalagi asing, tidak 100%. Apalagi sudah ada janji kalau kurang duit akan ditambahkan di APBN. Berupa penyertaan modal PMN namanya melalui angkasa pura, dan syaratnya yang akan mengoperasionalkan ini adalah angkasa pura, bukan orang asing yang punya modal banyak terus dia mengoperasi, tidak bisa. Karena saya katakan tadi ini adalah proyek negara yang strategis, mempunyai nilai strategis, mempunyai nilai pertahanan keamanan. Itu. Jadi tidak boleh itu kita lupakan. Ya, airport itu adalah salah satu sarana utama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Apalagi itu tempatnya strategis sekali, tempatnya di utara. Pak Mangku, jadi kalau semua sudah siap, kajian siap, tadi pendanaan juga dikatakan dari PT Bibu sudah siap. Apa sebenarnya yang masih ditunggu Pak, sehingga ini belum bisa groundbreaking? Tunggu presiden pulang dari luar negeri sebentar. Dan kalau bisa sudah ada gubernur baru.
Penlok yang berarti Pak, ditunggu. berarti nunggu penlok Pak juga ya? Hah? Nunggu penlok juga ya? Lah itu gubernur baru datang menghadap presiden, menghadap menteri perhubungan, keluar penlok, penetapan lokasi. Baru bisa dibuat lagi studi-studi lagi yang lanjut. Kalau belum tahu lokasinya di mana, mau studi di mana? Ya kan? Nah, sekarang yang kemarin yang tadi disebutkan itu pra studi semua, pra FS semua. FS-nya setelah penlok. Ya, baru itu dikaji lagi lebih matang, hubungannya dengan ekonomi, hubungannya dengan masyarakat, hubungan dengan masalah sosial budaya, hubungan dengan lingkungan. Semua itu harus dikaji lengkap sekali. Hal-hal yang seperti itu. Kita pun tidak mau ini kalau asal-asalan. Saya terutama tidak mau karena dari awal saya tahu. Kalau nilai investasinya berapa sih Pak? Berapa nilai investasinya berapa saya nggak tahu. 3 miliar US dollar. Itu di Berarti Kurang lebih sekitar 50 triliun. 50 triliun. itu didapat dari investasi mana Pak? Dari mana-mana, ada beberapa source ya. Hmm. Totalnya sekitar itulah. Gitu. Termasuk yang di Cina kemarin. Iya, termasuk yang di Cina kemarin. Oh. Ya. Terus tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ada rekomendasi dari gubernur, dari itu maksudnya dari PJ gubernur atau dari Saya. Zaman beliau. Oh, dari Dari 2017 sudah keluar rekomendasi dari beliau. Sudah selesai semua. Kalau sisi pengerjaan teknologi dari negara mana saja nanti? Oh, nanti itu. Oh. Karena ada tender. Pak, ini melibatkan raja-rajanya sebenarnya lebih pada apa, Pak? Ya kita mohon dukungan moral. Beliau-beliau ini kan punya tanggung jawab moral kepada Bali ini. Kita mohon restunya, kita mohon doanya, kita mohon dukungannya. Itu yang kita juga ingin meyakinkan bahwa tidak akan merusak adat, budaya, agama kita yang ada di Bali. tapi diharapkan groundbreaking itu kapan sih Pak? Yang diharapkan Ya, dari as soon as possible As soon as lah. possible, yes. Tergantung juga Pak Presiden bisa meluangkan waktu, ya kan? udah ada rencana nanti bertemu presiden lagi untuk membahas soal ini Pak? Nah, itu urusan gubernur baru. Pak, ketika nanti ternyata tongkat komando ini gubernurnya tidak sesuai dengan jalur kita itu gimana? Itu saya tidak tahu. Berandai-andai. Ya, yang kita perlu andaikan adalah gubernurnya baru. Emangku waktu ketemu dengan Pak Prabowo waktu itu di Denpasar ada hal yang khusus dibicarakan terkait pembangunan Bali Utara. Itu antara lain. Makanya beliau waktu pidato dia bilang saya komitmen. Ya. Itu antara lain. Di samping hal-hal lain yang sudah saya kasih bocor-bocor halus di teman-teman ini. Tapi tadi Bapak juga menyebutkan bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presiden di Menhan sempat ketemu juga membahas itu Pak ya. Betul. Dan itu juga menyanggupi soal nanti membantu lewat APBD. Iya, bahkan itu APBN, ya. APBN itu ya. Iya. Kalau kekurangan Kalau dana, duitnya kurang, iya, begitu. karena itu Serius, ya. investasi yang akan sangat menguntungkan. Ya. Bukan hanya sekedar membantu kita membangun, tapi itu investasi itu return-nya bagus dengan perencanaan yang seperti tadi. Kalau idealnya berapa sih Pak bandara ini dibangun mencapai berapa? Nah itu tadi dikatakan dengan pembangunan segala macam itu 3 runway ya, Iya, 3 runway. 3 runway. Maksudnya, Sekarang Ngurah Rai cuma 1. Pak tadi 50 triliun Pak ya? ya 50 triliun. 50 Itu triliun. asing semua Pak apa ada lokal Pak? Ada lokal juga. Kami juga ada kan. Dari kami 20% lebih dari asing. Gitu. Ada investor dari Bali nya Pak? Nanti kita minta Nanti dari kita yang minta. punya duit. 50 Mungkin triliun lebih itu dana punya duit Ya, gitu berapa. sudah ideal Pak ya 50 triliun Pak ya. Ya tentu nanti berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pak tadi bisa ada skema misalnya tadi pengusaha Bali yang punya duit kecil-kecil dikumpulin bisa urang gitu Pak? Oh, kenapa enggak? Kenapa tidak? Sangat terbuka.